Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita akan membahas salah satu mata pelatihan pada agenda kedua, pelatihan pimpinan administrator, yaitu kepemimpinan transformasional. Dan ini akan disajikan dari pagi sampai dengan jelang sore hari nanti. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Haris, salah seorang widiswara pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, dan baru bergabung pada WI sejak tanggal 1 Februari tahun 2019 yang lalu hingga saat sekarang ini. Sebelumnya saya ingin mereview agenda dari pelatihan pimpinan administrator ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan dasar hukum pelatihan. Tentu kita sebagai ASN acuannya adalah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang selanjutnya di breakdown di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Utamanya pada salah satu pasal yang khusus mengatur mengenai perikatan adalah pada pasal 217, yaitu bahwa pegawai sipil dalam rangka meningkatkan kompetensinya itu dilakukan melalui diklat struktural. Selanjutnya di breakdown kembali ke dalam Permen PAN Nomor 38 Tahun 2017 yang lebih spesifik mengatur mengenai standar kompetensi jabatan. Dan setelah itu diterjemahkan kembali ke hal yang lebih spesifik, yaitu melalui Perlan Nomor 16 Tahun 2019, yang mana Perlan ini adalah merupakan rujukan yang paling dekat dengan pelaksanaan diklat pelatihan pimpinan administrator ini. Selanjutnya pada agenda pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4 agenda besar yang Bapak dan Ibu sekalian akan ikuti selama diklat ini. Yang pertama tentu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang memuat 2 materi pelatihan yang penting, yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Yang kedua adalah bela negara, kepemimpinan Pancasila. Dan tentu saya berharap bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah mengimplementasikan kedua materi pelatihan ini sebelum masuk pada agenda kepemimpinan kinerja. Agenda kedua yaitu agenda kepemimpinan kinerja, ada 4 mata pelatihan yang akan Bapak dan sekalian ikuti. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik. Yang kedua yang akan Bapak dan Ibu sekalian akan kita kolaborasikan sekarang ini adalah kepemimpinan transformasional. Yang ketiga jejaring kerja. Yang keempat komunikasi efektif. Selanjutnya agenda ketiga yaitu agenda manajemen kerja memuat 7 mata pelatihan. Yang pertama akuntabilitas kinerja, yang kedua hubungan kelembagaan, yang ketiga organisasi digital, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima standar kinerja pelayanan, kemudian manajemen penganggaran, dan terakhir adalah manajemen risiko. Selanjutnya agenda terakhir yang Bapak dan Ibu akan hadapi atau akan ikuti adalah agenda administrasi kepemimpinan memuat 2 mata pelatihan besar, yaitu studi lapangan kinerja administrasi dan yang kedua adalah aksi perubahan kinerja administrasi. Yang akan dibangun pada mata pelatihan ini adalah berkaitan dengan tentu pada agenda kepemimpinan manajemen kinerja, yaitu untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Ada 5 metode pembelajaran yang akan kita terapkan pada mata pelatihan ini. Yang pertama metode adalah metode ceramah. Jadi Bapak sekalian, saya selaku fasilitator akan mengantar mata pelatihan ini sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi saya, dan di sela-sela ceramah ini Bapak sekalian bebas untuk melakukan tanya jawab apabila misalnya ada materi yang ingin Bapak dan Ibu sekalian perdalam atau pertanyakan.
sampai nanti kita akan lakukan diskusi secara interaktif. Yang ketiga tentu adalah brainstorming. Ini kita berharap bahwa ada pendalaman-pendalaman yang dilakukan, dan tentu saja intinya adalah bagaimana menyerap pendapat Bapak sekalian berkaitan dengan topik-topik tertentu yang akan kita bahas nanti pada saat kita akan melakukan diskusi. Yang ketiga, diskusi kelompok dan role play. Pada pertengahan materi nantinya kita akan melakukan beberapa kali diskusi kelompok, dan yang detail adalah kita akan bermain role play pada materi-materi tertentu yang dianggap bisa menunjang atau bisa memperdalam materi yang kita pelajari nantinya. Dan yang kelima adalah pemutaran video pendek. Mata pelajaran pemimpinan transformasional ini ada 3 hal pokok yang ingin dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua penyajian, dan yang ketiga penutup. Mata pelajaran pemimpinan transformasional ini terdiri dari 9 JP yang totalnya sebanyak 405 menit. Kemudian pendahuluan itu memuat 4 item. Yang pertama latar belakang, yang kedua deskripsi singkat, yang ketiga tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah materi pokok dan submateri pokok. Sementara dalam penyajian ada 3 materi pokok yang akan saya coba bawakan kepada Bapak sekalian, dan ketiga materi pokok ini memuat beberapa submateri pokok. Materi pokok yang pertama adalah konsep dasar pemimpinan transformasional, terdiri pada 3 submateri pokok. Yang pertama, pengertian dan urgensi kepemimpinan transformasional dalam birokrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, ciri kepemimpinan transformasional. Sementara pada materi pokok kedua, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring, itu terdiri dari 3 materi pokok juga. Yang pertama, pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Yang kedua, peran dan karakteristik coach dan mentor. Yang ketiga, teknik coaching dan mentoring. Sementara untuk materi pokok yang keempat, refleksi dan simulasi pemimpinan transformasional, memuat 4 submateri. Yang pertama, refleksi diri kepemimpinan. Yang kedua, peranan pemimpin transformasional menggerakkan inovasi dan organisasi. Yang ketiga, penerapan kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir adalah melaksanakan simulasi coaching dan mentoring dalam menghasilkan kinerja tinggi. Selanjutnya, Bapak dan sekalian yang saya hormati, deskripsi singkat dari mata pelatihan ini ada 3 poin. Yang pertama, membekali peserta dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Yang kedua, hal-hal yang dibahas meliputi 3 poin yang penting. Yang pertama tentu adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional. Yang kedua, konsep dasar coaching dan mentoring. Yang ketiga, mensimulasikan dan merefleksikan pimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Dan yang terakhir, keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaplikasikan kepemimpinan transformasional. Hasil pembelajaran yang ingin dicapai pada kepemimpinan transformasional ini adalah peserta diharapkan akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator, sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Kenapa kata akan ini menjadi stressing point? Karena tentu kembali kepada pribadi masing-masing. Tentu kami selaku fasilitator berharap bahwa Bapak dan sekalian mampu secara maksimal menerapkan mata pelatihan ini di lingkungan kerjanya masing-masing. Tentu Bapak dan sekalian sejak diangkat menjadi ASN sudah banyak bergelut dengan kepemimpinan, temannya pemimpin itu, dan bahkan sekarang sudah menjadi pemimpin pada levelnya masing-masing. Oleh karena itu kita akan mencoba melakukan brainstorming. Saya akan mencoba menyerap apa pandangan Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Saya akan mencoba menyampaikan teori atau definisi dari salah seorang pakar yang kita kenal semua,
yaitu Robbins. Beliau mendefinisikannya pada tahun 96. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang mampu untuk mempengaruhi perilaku orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Menurut teori Robbins, ada 3 hal penting di dalam pemimpin itu. Yang pertama adalah bagaimana mampu mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, bagaimana bekerja bersama-sama dengan orang-orang lain tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana dengan kerjasama itu ingin mencapai tujuan yang diharapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah pada pembahasan kepemimpinan transformasional, saya ingin membagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar untuk kita bersama-sama membahas apa sih perbedaan antara kepemimpinan yang tadi Bapak dan sekalian sudah pahami dengan kepemimpinan transformasional. Saya berharap Bapak sekalian bisa menganalisisnya dan apa masing-masing karakteristik antara kepemimpinan yang selama ini kita kenali dengan kepemimpinan transformasional yang akan nanti kita bahas ini. Keempat kepemimpinan yang saya sebutkan tadi ini ternyata sudah tidak cukup mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era sekarang ini, yaitu era 4.0 yang berkembang begitu pesat. Dan kalau tidak segera kita ikuti dengan model kepemimpinan yang terbaru, maka kita akan semakin jauh ketinggalan. Karena negara kita ini adalah negara yang sedang membangun, tentu ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ada hal penting yang menjadi konten dari definisi ini. Yang pertama adalah adanya kemampuan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pengikut. Ini yang tentu saja tidak dimiliki oleh gaya kepemimpinan sebelumnya. Coaching dan mentoring ini adalah sangat penting bagi kepemimpinan transformasional ini, bahkan menjadi tools dari kepemimpinan transformasional itu untuk mempercepat bagaimana meningkatkan keterampilan jajaran dari sang pemimpin. Mengapa melakukan coaching dan mentoring ini? Ada 5 poin yang penting yang saya sampaikan kepada sekalian. Mengapa coaching dan mentoring itu penting? Yang pertama, agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Tentu saja coaching dan mentoring adalah sifatnya spesifik. Tidak semua hal dibahas dalam seketika itu. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya spesifikasi ini, Bapak sekalian bisa lebih terampil untuk menguasai berbagai hal yang dibahas pada coaching dan mentoring itu. Yang kedua, membantu orang lain melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada coach untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Jadi ada peran bawahan sebagai coach dan sebagai mentee nanti untuk berkolaborasi dengan pimpinan bagaimana bersama-sama menentukan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi. Yang keempat, membangun pengertian yang lebih baik antara coach dan si murid. Dalam hal ini adalah coaching. Yang kelima adalah memperbaiki kinerja individual, kinerja dan kinerja organisasi pada akhirnya. Kita masuk ke refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Bapak dan sekalian saya hormati, saya berharap Bapak dapat melakukan refleksi diri. Jadi saya mengharap Bapak sekalian menyiapkan selembar kertas dan saya akan memberikan 7 pertanyaan dan silakan dijawab berdasarkan apa yang menjadi pemikiran Bapak sekalian selaku pejabat administrator. Kita lakukan simulasi berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan coaching dan mentoring ini. Saya akan memutarkan video pendek dan Bapak dan sekalian bertugas untuk melakukan analisis apakah
coaching atau mentoring. Kemudian simulasi kedua yang akan kita lakukan adalah simulasi berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan transformasional. Di kelas ini kita akan mencoba membagi 4 kelompok. Tiap kelompok tentu jumlahnya adalah 10 orang karena kelas ini adalah jumlahnya 40 orang. Jadi tiap kelompok itu kita simulasikan dalam suatu rapat. Jadi 1 bertindak sebagai pemimpin, kemudian 8 sebagai peserta rapat, dan yang terakhir 1 orang ini adalah sebagai pengamat. Mengapa penting pengamat adalah supaya betul-betul kita bisa bersungguh-sungguh untuk menyimak atau melaksanakan simulasi ini. Apakah memang ada perannya sinergis atau tidak? Jadi, terakhir yang saya akan sampaikan adalah penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah merupakan ekstraksi dari totalitas materi pelatihan yang telah kita laksanakan ini. Ada 4 ekstraksi dari mata pelatihan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.